Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devi Fajar di KF Arjuna Bird Farm Serang, Banten. Kali ini saya sedikit merespon beberapa pertanyaan yang masuk ke DM di Instagram, dan ada yang beberapa yang WA ya. Terus sekali lagi mungkin saya juga minta maaf bagi teman-teman yang WA ke nomor handphone saya. Mungkin agak slow respon ya, saya kasih jawabannya karena memang banyak sekali yang minta, dan kebetulan juga nomor handphonenya juga bukan nomor handphone khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Tapi kalau memang saya sempat pasti saya jawab lah. Dan kalaupun jawaban dari saya kurang pas, ya mohon maaf karena saya bukan ahli sih ya. Saya hanya di sini sebagai hanya membagikan pengalaman saya pribadi gitu kan. Ada pertanyaan yang cukup menarik dari teman-teman kita juga terkait usia yang pas untuk burung mulai dicoba main di lapang untuk murai batu ya. Jadi gini teman-teman ya, sesuai karakter, murai batu itu adalah burung teritori. Jadi dia semenjak anakan pun semenjak trotol, makanya kita harus isolasi. Tidak boleh diperlihatkan ke burung murai lainnya. Ini adalah salah satu cara membentuk karakter dasar dari murai itu. Jadi biar dia tahu bahwa dia itu burung teritori, dia itu burung yang harus bisa menguasai wilayahnya. Nah, dari mulai kita rawat trotol sampai ke lepas trotol, ini burung terbiasa sendiri. Makanya jangan kaget teman-teman. Mungkin banyak ya. Ini pengalaman saya dulu. Jadi ketika kita melihat murai kita bagus di rumah, gacor, nembak isian, wah rajin sekali, kita mulai gatal nih, aduh pengen coba-coba di track. Nah, perlu dipahami, burung itu ada batasan usia. Kenapa harus dibatasi usia? Kalau memang lepas trotol dia sudah bagus, kenapa nggak digantang saja? Nah ini teman-teman ya, saya sampaikan di video sebelumnya, sifat murai batu akan memberikan respon terhadap gangguan itu ada 3. Yang pertama, ketika terganggu ada burung lain yang masuk, nah dia hanya sekedar menggertak saja. Yang kedua, dalam bersaing menemukan pasangan ketika birahi. Nah yang ketiga, ketika ada lawan yang merebut teritorinya, ya ini kita harus benar-benar pas. Nah makanya dalam hal ini, kenapa ada batasan usia untuk murai batu, ada batasan usia tertentu gitu untuk murai batu mulai dimainkan di lapang. Karena tadi mungkin karena dia terbiasa sendiri dari kecil sampai dia lepas trotol, dia mulai mengetahui bahwa dia itu burung teritori. Sedikit ada gangguan, dia pasti merespon untuk mengusir gangguan tersebut. Tapi usianya belum cukup untuk berkembang biak gitu kan, karena di sini ada waktu birahinya dia gitu kan, waktu dia berproduksi. Nah di sini saat dia berproduksi itu, fisik dan juga tenaga yang dia butuhkan untuk mengusir lawan-lawannya itu lebih tinggi. Bahkan ketika ada lawan yang akan masuk ke wilayahnya dan merebut wilayahnya, dia harus bisa mempertahankan. Nah makanya berapa usia yang pas untuk murai batu mulai digantangkan di lapangan? Untuk saya pribadi minimal 2 kali mabung atau usia sekitar 1,5 tahun. Kenapa? Nah karena kebetulan saya juga beternak ya. Jadi minimal usia untuk jantan bisa beranak pinak dengan baik itu adalah umur 1,5 tahun atau 2 kali mabung. Lebih tua lebih bagus. Misalkan usia sekitar 2 tahun atau 3 kali mabung gitu ya teman-teman. 3 kali mabung kita hitung dari lepas trotol juga. Nah makanya jangan gatel buru-buru ngaduin burung di lapang ketika
burung lepas trotol di rumah udah mulai nembak-nembak, sudah mulai ngeluarin isian. Ini adalah seperti latihan dia lah. Makanya jangan terburu-buru, wah ini burung digantangin. Nah terus apa akibatnya jika burung usianya belum cukup terus kita gantang? Akibat terburuknya, burung akan rusak mentalnya, akan down gitu ya. Bahkan nge-Batman dan segala-gala, intinya rusak aja, settingannya mulai acak-acakan lagi. Padahal karakter yang kita bentuk dari mulai trotol sampai dia lepas trotol itu tidak mudah dan membutuhkan waktu. Makanya sayang jika karena keegoisan pemiliknya, karena nggak sabaran gitu, ini burung jadi rusak lagi. Burung yang sudah rusak akan sulit sekali kembali kepada performa semula gitu kan. Butuh waktu yang lama dan bahkan ada beberapa saya juga sempat ngalamin ya teman-teman, ada beberapa burung yang memang sudah rusak seperti itu, sangat sulit dan bahkan tidak bisa kembali lagi seperti performa sebelumnya gitu kan. Makanya bagi teman-teman yang saat ini sedang merawat trotol, mohon bersabar, rawat aja yang maksimal gitu kan. Pola-pola rawatan harian yang saya berikan itu sudah cukup untuk membentuk karakter dasar murai gitu kan. Yang penting dia punya lagu yang bagus, suara yang lantang, dan fisik yang sehat gitu kan. Nah selepas itu, setelah umur 1,5 tahun, mulai teman-teman coba gantang. Tapi kita main di pinggir dulu, jangan langsung ke tengah lapangan gitu kan, gantungin. Dibiasakan burung untuk berpindah gitu kan, kita ajak jalan-jalan. Karena ada beberapa burung yang di satu titik di rumah gacor nembak-nembak, kalaupun digantang mungkin di track sama tetangga-tetangga burung paling mewah lah. Tapi ketika dibawa ke gantangan kok burung jadi lesu, malah cuman mangap. Nah ini burung yang tidak terbiasa untuk jalan-jalan gitu kan. Makanya kalaupun trotol, misalkan lagi trotol nih, teman-teman gatel nih pengen nyoba, silakan, gak jadi masalah kalau mau dibawa ke lapangan. Tapi jangan langsung diliatin, digantung di pinggir aja. Biasain dia dengar tekanan-tekanan dari murai-murai lain yang sudah jauh lebih tua gitu dari dia. Ini untuk melatih mentalnya dia untuk main di lapangan di saat usianya sudah cukup gitu kan. Nah terus bagaimana kalau murai saya udah terlanjur om, udah terlanjur dibawa ke lapangan. Nah untuk burung muda yang sudah terlanjur main ke lapangan, ini jangan di stop teman-teman. Percuma, kalau di stop dia malah lupa lagi. Terus aja dimainin, tapi tadi itu tekniknya jangan langsung dimainin di tengah. Tapi kalau udah terlanjur main ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan mentalnya memang bagus, karena tidak semua burung muda akan down mental di lapangan. Kalau memang yang bakat dan karakternya bagus, dari mulai trotol, lepas trotol pun dia bisa stabil di lapangan terus menerus gitu kan. Cuman jarang sekali tipe murai yang seperti itu gitu teman-teman. Makanya kepada teman-teman sekali lagi saya mohon, saya himbau, artinya saya kasih tahu, karena saya dulu juga pengalaman seperti itu. Rugi teman-teman, rugi waktu, rugi uang, rugi segala-galanya lah. Mending bersabar aja, tunggu sampai usianya mapan baru kita coba di lapang. Tapi kalau sekedar main dengan tetangga, tapi dengan sesama burung muda, itu nggak masalah. Itu salah satu teknik membentuk karakter dasar dia juga gitu kan. Oke, itu saja mungkin kita bisa bahas di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya kembali lagi saya mohon maaf. Kalau memang ada tambahan, masukan, silahkan cantumkan di kolom komentar atau mungkin bisa email ke email saya, ada di deskripsi ya. Oke, salam sukses dari kami, KAF Arjuna Bird Farm, Serang, Banten.